Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ananda Dwi Rahmanisa dari kelas Farmasi B dengan nomor induk mahasiswa 23040100032. Nah, di video kali ini saya akan mereview artikel untuk memenuhi tugas ujian tengah semester di salah satu mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Apoteker Susanti. Nah, artikel yang saya ambil yakni berjudul Aktivitas Antibakteri Rimpang Meistera sinensis terhadap bakteri Staphylococcus aureus ATCC 25023 dan Escherichia coli ATCC 35218 secara difusi agar. Artikel ini diterbitkan oleh Biota, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Hayati, volume 8 Februari pada tahun 2023 yang berjumlah 9 halaman. Nah, artikel ini telah terakreditasi oleh Sinta 3 yang diakreditasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Kemenristek, atau Badan Riset dan Inovasi Nasional Taubirnas. Nah, artikel ini ditulis oleh Carmila, Raymond, Nur Saadah Daud, Esti Badia, Agung Wibawa, Mahat Fayuda, Muhammad Azhar Setiawan, Selviana Austinti, dan Musdalifah dari program studi D3 Farmasi Politeknik Bina Husada Kendari. Meistera sinensis merupakan generasi baru dari famili Zingiberaceae yang tumbuh di Sulawesi Tenggara. Ekstrak buahnya mengandung metabolit sekunder seperti flavonoid, terpenoid, alkaloid, steroid, dan tanin yang memiliki efektivitas sebagai antioksidan dan antibakteri. Namun, belum ada laporan tentang antibakteri pada bagian rimpang. Penelitian dalam artikel ini bertujuan untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dan aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang Meistera sinensis. Metode penelitian yang digunakan ialah metode analisis aktivitas antibakteri menggunakan difusi agar dengan konsentrasi ekstrak 10%, 20%, 30%, dan kontrol positif ciprofloxacin 30 mikrogram terhadap Staphylococcus aureus ACTT 25023 dan Escherichia coli ACTT 35218 selama 24 jam. Adapun alat dan bahan yang digunakan, lalu dilakukan preparasi sampel dan ekstraksi sampel. Dilakukan screening fitokimia dengan metode kolorimetri dengan tujuan untuk mendeteksi adanya metabolit sekunder yang terkandung dalam ekstrak dengan metode standar. Nah, uji screening fitokimia ini diantaranya ada uji fenol dan tanin, flavonoid, steroid, alkaloid, dan saponin. Lalu pembuatan media nutrien agar atau media NA, penyiapan bakteri uji, dan pembuatan suspensi bakteri. Kemudian dilanjut pada bagian hasil dan pembahasan. Pada hasil ekstraksi diperoleh ekstrak kental sebanyak kurang lebih 150 gram. Berdasarkan bobot ekstrak kental rimpang Meistera sinensis diperoleh rendemen sebesar 5%. Perhitungan rendemen dilakukan untuk mengetahui nilai kesetaraan tiap gram ekstrak kental dengan simplisia. Lalu screening fitokimia. Nah, screening fitokimia rimpang Meistera sinensis disajikan pada tabel 1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa rimpang Meistera sinensis ini mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, saponin, alkaloid, steroid, dan fenol. Aktivitas antibakteri seperti senyawa alkaloid telah diteliti sebagai terapi yang berkhasiat mengobati penyakit infeksi oleh Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, yang selanjutnya pada hasil aktivitas antibakteri difusi agar. Metode difusi agar merupakan metode yang secara umum dipergunakan untuk mengevaluasi aktivitas antimikroba dari ekstrak atau zat aktif yang dihasilkan oleh tanaman dan mikroorganisme. Prosedur yang digunakan serupa dengan difusi cakram, yaitu pada plat agar yang diinokulasi dengan menyebarkan inokulum mikroba ke seluruh permukaan agar, yang selanjutnya lubang diameter 6 mm dibuat secara aseptik.
Aktivitas antibakteri ekstrak rimpang Meistera sinensis pada konsentrasi 10% dan 30% menunjukkan adanya zona bening dan memiliki aktivitas pertumbuhan pada bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Nah, pada tabel kedua menunjukkan diameter zona hambat rimpang Meistera sinensis yang paling besar pada konsentrasi 30%, yaitu pada bakteri Staphylococcus aureus dengan rata-rata 8,03 plus minus 0,76 mm dan Escherichia coli dengan rata-rata 10,57 plus minus 1,34 mm. Aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dan Escherichia coli menunjukkan zona hambat yang lebih tinggi seiring dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, semakin tinggi konsentrasi ekstrak, maka zat aktif dalam ekstrak semakin meningkat sehingga aktivitas antibakterinya akan semakin besar. Adapun kriteria kekuatan antibakteri diantaranya daya hambat yang sangat kuat itu melebihi 20 mm. Daya hambat sedang mulai dari 5 sampai dengan 10 mm, dan yang terakhir daya hambat lemah dari 0 sampai dengan 5 mm. Berdasarkan kriteria ketiga tersebut, aktivitas daya hambat rimpang Meistera sinensis ini pada bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli termasuk kategori sedang. Perbandingan diameter zona bening pada masing-masing bakteri disajikan pada gambar 1 dan gambar 2. Nah, pada gambar 2, diameter zona bening rimpang Meistera sinensis yang dimana keterangan pada gambar 1 sampai dengan gambar 3 merupakan diameter zona hambat pada bakteri Staphylococcus aureus replikasi 1 sampai dengan 3. Nah, untuk gambar 4 sampai dengan gambar 6 merupakan diameter zona hambat pada bakteri Escherichia coli replikasi 4 sampai dengan 6. Ekstrak terbukti menghambat pertumbuhan Escherichia coli dengan diameter zona hambat rata-rata secara berturut-turut pada konsentrasi 10%, 20%, dan 30% adalah 6,08 plus minus 1,79, lalu 8,16 plus minus 0,11, dan 10,57 plus minus 1,34 mm. Dan pada Staphylococcus aureus, zona hambat masing-masing konsentrasi 10%, 20%, dan 30% sebesar 5,02 plus minus 0,79, lalu 6,01 plus minus 0,69, dan 8,03 plus minus 0,76. Analisis one-way ANOVA menunjukkan perbedaan aktivitas antibakteri yang signifikan antar konsentrasi ekstrak pada Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, dan dapat disimpulkan bahwa rimpang Meistera sinensis ini memiliki aktivitas sebagai antibakteri. Kelebihannya, artikel ini memiliki fokus penelitian yang jelas, yaitu untuk mengetahui kandungan metabolit sekunder dan aktivitas antibakteri ekstrak etanol rimpang Meistera sinensis daun walai atau sagu walai terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus. Menggunakan metode difusi agar, lalu metode penelitian dijelaskan secara rinci mulai dari preparasi sampel, ekstraksi, screening fitokimia, pembuatan media, penyiapan bakteri uji, hingga uji aktivitas antibakteri dengan metode difusi agar. Hal ini memungkinkan peneliti lain untuk bisa mengulangi penelitian tersebut. Lalu kekurangan dalam artikel ini adalah metode difusi agar yang memiliki keterbatasan dalam kuantifikasi aktivitas antibakteri karena hanya mengukur zona hambat, bukan konsentrasi hambat minimum atau KHM atau konsentrasi bunuh minimum KBM. Artikel ini tidak menyertakan data KHM atau KBM yang akan memberikan informasi lebih akurat tentang potensi antibakteri ekstrak. Lalu dalam artikel ini juga dilakukan screening fitokimia untuk mengidentifikasi golongan senyawa metabolit sekunder, akan tetapi tidak melakukan karakterisasi
lebih lanjut untuk mengidentifikasi senyawa spesifik yang bertanggung jawab atas antibakteri. Identifikasi senyawa aktif secara spesifik akan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pengetahuan ilmiah. Variasi zona hambat yang besar dan gambar zona hambat kurang jelas pada gambar 2 sehingga sulit untuk memverifikasi hasil pengukuran zona hambat secara visual. Sekian pemaparan artikel yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.